Anak saya itu sekolah Amerika, satu. Ya kan? Saya tiap hari itu dengan anak saya, mama papanya saya dan istri dengan anak saya itu, sehari itu minimal 2 kali itu kita itu FaceTime. Kadang-kadang itu FaceTime ya udah dinyalain gitu aja, sana juga nyala, kita melakukan aktivitas nggak selalu bicara. Tapi tetap nggak bisa menjadi pengganti kalau ketemu secara pribadi. Namanya gereja itu kita ketemu bukan cuma sama Tuhan, tapi kita ketemu saudara seiman. Rasanya itu kepingin deh peluk Anda. Peduli amat. Kalau masuk sini kan sudah urusan gereja. Sini berdiri. Berdiri. Saya mau peluk mau apa? God bless you. Sini. God bless you. Saya tidak punya virus corona, saya punya virus FKA. Kamu juga mau berdiri sekalian. Ya, God bless you. Gitu loh ya. Kalau mau kena itu gembalanya dulu yang kena. Jadi nggak usah ketakutan. Tetap datang ke gereja. Hey, yang live streaming. Ini naiknya gimana? Yang live streaming ya. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya dimanapun saudara berada. Welcome to the church at home. Dimanapun saudara berada, di rumah saudara atau dimanapun saudara berada. Ibadah hari ini sekalipun kita tidak bertemu secara langsung, hadirat Tuhan tetap ada bersama-sama dengan kita. Ibadah kita bukan tidak ada tetapi hanya sekedar berubah bentuk, tetapi esensinya tetap ada. Ikuti ibadah ini sampai selesai sebab Tuhan punya rencana yang khusus buat kita. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom, sesuai tema tahun 2020, Purified for Growth, yang sedang kita jalani dan juga meresponi situasi yang terjadi akhir-akhir ini. Saya mengajak seluruh jemaat GMS Surabaya untuk doa puasa bersama. Oh Yesus Tuhan, mari setiap umat Tuhan sembah Dia, nantikan Dia dengan segenap hatimu. Percayalah Dia akan menjamah hidupmu. Biarlah setiap hati kita lebih terfokus hanya kepada Tuhan kita Yesus Kristus, terlebih dari segala situasi dan kondisi yang sedang terjadi belakangan ini. Jangan fokus hanya kepada masalah Anda. Jangan fokus hanya kepada setiap kesulitan hidup yang hari-hari ini kita dan rekan-rekan yang lain, seluruh kota kita, bahkan seluruh dunia sedang hadapi. Tetapi mari bersama-sama kita tujukan hati kita dan pandangan iman kita hanya kepada Yesus, Juru Selamat kita. Ya Tuhan, mata kami tertuju hanya kepada Engkau. Engkau yang terus pegang kendali atas segala situasi yang hari-hari ini sedang kami hadapi. Dan biarlah kebenaran firman-Mu yang memberikan kekuatan baru bagi setiap kami. Berkati ya Tuhan setiap umat-Mu yang saat ini sedang beribadah secara online dimanapun kami semua berada. Kami percaya bahwa hadirat-Mu ya Tuhan tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Engkau menjamah setiap kami pribadi lepas pribadi. Siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Yang percaya sama-sama kita berkata, amin. Berikan segala tepuk tangan kemuliaan hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Siapa silakan kita semua duduk kembali. Bapak Ibu sudah terkasih dan shalom bagi Anda semua dimanapun Anda berada. Jemaat Tuhan, Anda tidak sedang menyaksikan sebuah ibadah, tetapi Anda dan saya, kita sama-sama sedang beribadah. Sekalipun tidak di ruangan yang sama, kita tidak berada di tempat yang sama, tetapi Tuhan kita Yesus Kristus yang menyatukan kita bersama di dalam Roh Kudus-Nya, kita semua berada di dalam satu naungan kuasa Allah yang begitu luar biasa menyatukan kita bersama. Jadi jangan merasa ada jarak di antara kita. Kita bersama-sama dengan sikap beribadah. Kita datang di hadapan Tuhan untuk kita menerima kebenaran firman Tuhan yang akan menguatkan setiap kita pada hari-hari ini. Dan tentu saja Bapak Ibu sudah terkasih, dari hari demi hari yang lalu kita sudah lewati bersama. Kabar demi kabar kita juga terima bersama. Ada kabar yang begitu positif, ada perkembangan mengenai pengobatan untuk corona, dan kemudian juga mungkin juga diimbangi dengan banyak kabar juga mengenai begitu banyaknya korban
mereka yang meninggal oleh karena terkena pandemi COVID-19 ini. Tetapi jangan sampai kita semua sebagai umat Tuhan, kita menjadi ketakutan sendiri. Kemudian kita juga menjadi begitu panik. Bahkan kita segera berbelanja dengan begitu rasa panik mengumpulkan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk keperluan rumah tangga kita. Bapak Ibu Saudara terkasih, kita perlu terus waspada tanpa kita harus merasa ketakutan atau merasa panik. Tetapi percayalah bahwa ada kuasa Tuhan yang melindungi kita bersama. Dan hari ini saya juga menyampaikan suatu kebenaran firman Tuhan bagi setiap Anda dengan tema kebaikan Allah yang terselubung. Ketika Anda saat ini berada di rumah, church at home, situasi apa yang sedang Anda alami hari-hari ini? Mungkin itu membuat diri Anda merasa terbatasi. Anda merasa takut keluar rumah. Anda mungkin merasa panik, merasa khawatir dengan masa depan Anda. You feel lonely. Anda merasa begitu sendirian. Anda merasa terisolasi. Apalagi mungkin Anda sedang mengalami sakit penyakit tertentu di tubuh Anda. Anda merasa, aduh, apakah aku sedang mengalami gejala seperti yang diberitakan di media sosial sana? Apakah jangan-jangan saya sedang terkena penyakit oleh karena virus corona ini? Saudara-saudara, jangan terburu-buru khawatir. Kesehatan Anda sangatlah penting. Dimanapun Anda berada, selain Anda beriman dan berdoa, mohon kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Segera periksakan diri Anda, supaya Anda juga memiliki waktu untuk Anda menyehatkan badan Anda. Anda juga merasa khawatir dengan bisnis Anda, dengan kondisi finansial, keuangan Anda. Mungkin beberapa usaha Anda menjadi begitu terbatas. Transaksi yang harusnya Anda lakukan harus terpending, harus mundur. Tetapi jangan takut. Percaya dan bergantung hanya kepada Tuhan saja. Di tengah-tengah situasi seperti ini, kita mau menyadari dan mensyukuri kira-kira kebaikan seperti apa saja yang Tuhan sediakan. Ada kebaikan Allah yang terselubung di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Mari kita coba renungkan beberapa hal ini. Kira-kira kebaikan apa saja yang kita patut syukuri hari-hari ini. Saudara-saudara, sadar atau tidak sadar, tetapi harusnya kita semakin sadar akan pentingnya kebersihan dan kesehatan pribadi. Ya kan? Kemanapun Anda pergi, selalu disediakan ada tempat cuci tangan, Anda harus menggunakan hand sanitizer, kemudian ada yang juga menyorongkan termogan kepada Anda, diperiksa suhu badannya. Bukankah kita semua menjadi semakin waspada? Dan saya berharap kebiasaan kita menjaga kebersihan dan menjaga kesehatan, sekalipun pandemi COVID-19 ini suatu saat pasti akan berlalu, katakan amin, pasti akan berlalu, tetapi kebiasaan kita menjaga kebersihan dan menjaga kesehatan janganlah pernah berlalu. Itu yang patut kita syukuri. Dan juga saya percaya hari-hari ini kita akan semakin menghargai sesama kita. Menyadari orang lain begitu penting bagi kita, ya kan? Karena hubungan kita, jarak kita rasanya kok terbatas. Biasanya kita bisa menyapa teman kita, menyapa seseorang, kita bisa bersalaman dengan mereka, berjabat tangan dengan mereka. Tetapi semua itu kita harus alihkan sementara waktu dengan menggunakan salam alternatif. Kita harus menjaga jarak dengan mereka, karena kita begitu menghargai mereka. Saudara-saudara, kita akan semakin menghargai apabila sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan itu kemudian tiba-tiba hilang dari antara kita. Ketika kita kehilangan itu, kehilangan jarak dekat itu, kehilangan sentuhan saat kita bersalaman, kehilangan sentuhan saat kita berpelukan, saya percaya kita akan semakin menghargai sesama kita. Betapa pentingnya hubungan itu satu dengan yang lain. Oh, saya begitu merindukan ketika semua situasi ini sudah berlalu, mata rantai penyebaran COVID-19 akhirnya akan benar-benar diputuskan. Saya rindu, kita bisa sekali lagi bersalaman saat kita berjumpa. Saya sudah rindu untuk memeluk Anda setiap umat Tuhan. Kita bertemu, berkumpul bersama-sama, beribadah di satu tempat yang sama, memuliakan nama Tuhan. Ya, itu yang kita rindukan dan terus kita doakan bersama. Ya, dan kemudian mari kita juga jadikan hari-hari ini sebagai kesempatan untuk kita memberitakan ada keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Ya, inilah waktunya. Kita semua sebagai umat Tuhan,
Kita dipakai untuk menyuarakan kebenaran. Sampaikan isi hati Tuhan kepada setiap teman-teman kita yang sedang mengalami rasa takut, rasa panik, rasa galau. Mereka yang sakit, kita juga bisa doakan. Mereka yang juga sedang mengalami keputusasaan. Mereka yang juga sedang mengalami kerugian tertentu di bidang usaha mereka. Inilah waktunya kita mengambil peranan untuk memberitakan Injil, memberitakan kasih Tuhan agar setiap mereka juga mengalami anugerah dari Allah yang begitu luar biasa. Dan saudara-saudara, ketika virus corona ini menyerang, tidak peduli mau seberapa banyak kekayaan orang tersebut, mau seberapa tinggi pangkat dari orang tersebut, mau seberapa pinternya mereka ini, mau seberapa bahkan rohaninya kita menghidupi atau menjalani ibadah kita, tidak satu pun yang bisa lolos begitu saja apabila Tuhan mengizinkan. Apabila seseorang sudah terjangkit virus tersebut, terjangkit ya sudahlah terjangkit. Tetapi satu-satunya yang sanggup memberikan pengharapan adalah Tuhan Yesus Kristus saja. Berikan segala tepuk tangan kemuliaan hanya bagi Tuhan kita. Yes, kekayaan kita tidak akan bisa menolong kita. Pangkat dan jabatan kita tidak bisa menolong kita. Mau setinggi apapun iman kita, ya kita mau terus mengandalkan Tuhan memang. Tetapi apabila Tuhan izinkan, bisa jadi itu terjadi di dalam situasi kehidupan Anda. Tetapi saya dan Anda, bagi kita semua yang sehat, kalau kita masih diberikan kesempatan memiliki tubuh yang sehat, segar bugar seperti ini, bukan karena kekayaanmu, bukan karena kepandaianmu, bukan karena cara ibadahmu, tetapi semata-mata oleh karena kasih karunia Tuhan. Karena itu beritakanlah Injil, beritakanlah keselamatan di dalam Tuhan Yesus selagi kita bisa, khususnya di masa-masa seperti ini. Dan juga ketika kita harus tetap tinggal di rumah kita sekian hari sampai tunggu pada arahan pemerintah berikutnya, ketika harus adanya pembatasan kerumunan, pembatasan akses untuk masuk ke wilayah tertentu. Saudara-saudara, ketundukan pada arahan pemerintah itu juga kita lakukan untuk meminimalkan penyebaran COVID-19. Itu artinya inilah peran gereja, inilah peran kita sebagai umat Tuhan, karena sejahtera kota juga adalah sejahtera kita bersama. Mari kita juga melakukan hal tersebut, bukan karena takut, tetapi kita juga turut mendukung pemerintah. Gereja, termasuk kita semua umat Tuhan, kita mendukung arahan pemerintah supaya kota ini segera sehat. Kota Anda dimanapun Anda berada juga sehat. Karena saya percaya ibadah online seperti ini juga diikuti oleh setiap Anda di rumah-rumah Anda. Tidak hanya di kota Surabaya, tetapi di setiap kota yang lain. Di pulau apapun Anda, di provinsi apapun Anda, di negara apapun Anda. Percayalah, kasih karunia Tuhan menjamah setiap kehidupan Anda. Sejahtera kota, sejahtera dimanapun Anda berada juga adalah sejahtera Anda sekalian. Dan saudara-saudara, ketika kita juga diperingatkan untuk melakukan social distancing, kita menghindari kerumunan, kita menjaga jarak dengan teman-teman kita. Ayo kita lakukan itu dengan serius. Dan juga mau tidak mau kita harus belajar menggunakan teknologi agar tetap terhubung. Ya, setiap kita mungkin yang sudah merasa, itu kan untuk anak muda, menggunakan teknologi online seperti itu, ya itu bukan zaman saya. Tetapi mau tidak mau, termasuk Anda yang menyaksikan atau mengikuti ibadah ini secara online pun, mau tidak mau harus belajar. Karena teknologi dan cara kita berkomunikasi terus berubah. Kalau Anda juga melihat perkembangan handphone dari masa ke masa. Ada yang punya handphone yang sebesar itu dengan antena, kemudian berevolusi, semakin kecil, ada keypadnya, kemudian keypadnya hilang, antenanya hilang, kemudian seluruh layar juga dipenuhi hanya kita bisa ketik dan dipenuhi dengan aplikasi internet. Saudara-saudara, mungkin Anda melihat ada handphone Anda juga di situ. Mau tidak mau kita terus belajar dan mengembangkan diri. Salah satunya seperti Anda beribadah secara online di rumah Anda. Kita harus membiasakan hal seperti ini untuk sementara waktu tentu saja. Dan mau tidak mau kita juga memfasilitasi pertemuan-pertemuan kita
termasuk pertemuan Anda di dalam perusahaan Anda, ketika ada meeting dengan karyawan Anda, mau tidak mau menggunakan aplikasi online juga. Dan itulah yang juga kami terapkan di dalam penggembalaan Gereja Mawar Syaron melalui Connect Group. Seperti yang kami lakukan beberapa hari yang lalu. Kita terhubung bersama-sama di dalam aplikasi online ini. Ayo bergabunglah di dalam CG. Anda perlu komunitas agar iman Anda tetap dikuatkan. Hubungi call center atau WhatsApp center CG kami. Anda bisa scan juga barcode-nya. Kami rindu untuk menggembalakan Anda sekalian, Bapak Ibu Saudara terkasih. Dan yang terakhir, satu hal kita percaya. Inilah kebaikan Allah yang terselubung, yaitu Allah sedang memurnikan umat-Nya di tengah-tengah situasi seperti